Ini saya nasihati. Apapun kesibukannya, zikir lepas salat jangan tinggalkan. Maaf, ada meeting, ada janji, sudah telat, Anda jalan, sambil jalan, teruskan zikir lepas salat. Zikir lepas salat tidak harus di masjid, tidak harus sedang duduk. Walaupun lagi jalan, pakai sepatunya, pakai sandalnya, jalan kaki, naik motor, naik mobil, terusin. Terutama dua hal. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Total 99. Satu kali ditambah satu menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita dapat ya Rasulullah? Ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Diampuni dosanya walaupun dosanya lebih banyak daripada buih laut. Ya Allah, miskin umat Islam ini banyak yang merugikan. Diampuni semua dosa walaupun dosanya lebih banyak daripada buih laut. Ada yang bisa kira buih laut berapa banyak? Tidak bisa dikira. Buih laut tidak bisa dikira, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang. Berapapun dosa kita, berat pun dosa kita, akan Allah ampuni walaupun lebih banyak daripada buih laut. Hanya menjaga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat satu lagi, tolong kalau kita baca 33 itu pelan-pelan. La ilaha illallah bagus. Afdalul dzikri, semua kita sepakat. Afdalul dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat daripada bumi dan langit. Tahu enggak? Kalau dikumpulkan bumi dan langit menjadi satu, di satu timbangan, ditaruh la ilaha illallah di satu timbangan, masih lebih berat la ilaha illallah. Awal-awalnya bagus. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Luar biasa. Saya suka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innallah, 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 innallah. Astaghfirullahalazim. Kalau gitu Allah tidak suka. Allah kasih yang jelas, minta yang jelas. Bahkan malaikat tulis juga yang jelas. Apa keberatannya kalau kita teruskan tahlil tapi zikir yang jelas, yang tenang? Sekarang kita dengar la ilaha illallah, sampai terganggu banyak orang. Bahkan tetangga sampai suara di luar masjid. Bukan begitu jamaah sekalian. Zikir memang boleh, tahlil memang boleh, tapi bukan begini. Bukan begini. Kita ingin dari habis zikir, habis tahlil Allah ridhakan. Kita harap malaikat menuliskan itu sebagai amal saleh kan? Tapi kalau yang tidak jelas bagaimana? Jangan sampai Bapak Ibu amalan kita sia-sia. Wallahi saya khawatir kalau amalan kita sia-sia. Oleh karena itu baca yang tenang. Dan lebih baik walaupun sedikit istiqamah lebih daripada banyak tapi terputus. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, "Inna Allah yuhibbu minal amali adwamahu wa inqal." Allah cinta amalan hamba sedikit tapi istiqamah. Lebih baik daripada banyak tapi terputus. Di antaranya apa yang saya sampaikan. Apa keberatannya Bapak Ibu 3 menit
lepas salat subhanallah 33. Wallah tidak lama. Biarpun kita tenang. Dan sekali lagi, jangan berlebihan. Subhanallah. Tidak berlebihan dan tidak merusakkan. Harus yang sedang, yang tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Wallahi, enak, hati pun merasa. Jadi anda saat membaca zikir itu, anda rasakan lepas zikir diampuni dosanya walaupun lebih besar daripada buih laut. Itu yang dirasakan. Wallahi keluar dari masjid, sudah bersih dari dosa. Mau apa lagi? Habis itu ayat Al-Kursi. Oleh kerana itu saya selalu sampaikan ke jemaah, setidak-tidaknya zikir habis salat kan panjang. Ada istighfar, ada zikir-zikir, bukannya panjang. Setidak-tidaknya habis istighfar jangan tinggalkan dua itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, satu kali la ilaha illallah sampai akhir. Yang kedua ayat Al-Kursi. Habis itu silahkan jalan, tak apa-apa. Atau sambil jalan baca zikir itu samaan. Kenapa saya minta ayat Al-Kursi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a dubura kulli salatin ayat Al-Kursi, laysa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Banyak diberikan amalan yang mudah. Banyak diberikan amalan yang enak. Sederhana, mudah diamalkan, tapi pahalanya luar biasa. Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis fardu salat, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga selain menunggu meninggal. Berarti yang menghalangi surga adalah kematian. Kalau dia mati, masuk surga. Kalau dia mati, masuk surga. Itu apa? Berkahnya membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu. Ayat Al-Kursi a'zamu ayat fil Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Sampai kata ulama, ketika turunnya wahyu ayat Al-Kursi, ayatnya turun dengan cahaya. Ayat Al-Kursi salah satu ayat yang paling dicintai Allah. Satu ayat. Dan syaitan tak kuat sama ayat Al-Kursi. Tak mampu lawan. Bahkan ada satu sunnah ketika kita mau tidur, baca ayat Al-Kursi setiap tidur. Biasakan, anak kita tidur, terlanjur tidur duluan, tak apa-apa. Bapa atau ibu datang di sampingnya, bacain ayat Al-Kursi. Anak bayi, anak kecil, belum mampu baca, kita yang bacain. Kita pimpin anak kita. InsyaAllah, terjamin surga yang menghalangi masuk surga hanya menunggu kematiannya. Allahu Akbar. Wallahi, nikmat. Inilah kelebihan Islam. Dan banyak amal-amal salih yang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, insyaAllah cukup. Bahkan lebih daripada cukup. Kalau kita insyaAllah istiqamah mengamalkan. Kenapa saya memilih yang sederhana? Karena memang isi Islam semuanya sederhana. Tidak ada yang susah. Semuanya sederhana. Tapi kelebihan amalan itu bukan kita sekali amalkan. Kapan kita merasa kelebihan amal tersebut? Kalau kita istiqamah menamalkan. Rasulullah SAW ketika datang seorang sahabat minta wasiat. Ya Rasulullah, berikan kepada aku wasiat. Rasul menjawab, Qul amantu billah,
thumma istaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian istiqamah. Kalau sudah tahu, istiqamah menamalkan. Sebagaimana disampaikan oleh imam kita tadi habis maghrib, beliau juga menekankan soal istiqamah. Karena Allah tidak minta yang banyak. Allah minta walaupun sedikit, tapi diistiqamahkan. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Bukan aktharu. Beda aktharu artinya banyak. Tapi ahsanu. Allah minta yang baik. Tapi istiqamah walaupun sedikit. Oleh karena itu jamaah sekalian, mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita belajari, insya Allah menjadi berguna, bermanfaat.